Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Sistem moneter internasional. Pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah seperangkat aturan, institusi, dan mekanisme yang mengatur hubungan keuangan dan moneter antar negara, terutama yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang, cadangan devisa, serta arus pembayaran internasional. Sistem ini menjadi landasan bagi negara-negara dalam melakukan transaksi ekonomi lintas batas seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan pembiayaan internasional. Secara keseluruhan, sistem moneter internasional berfungsi untuk memastikan bahwa arus pembayaran dan transaksi ekonomi antar negara dapat berjalan dengan lancar, stabil, dan dapat diprediksi. Sistem ini menciptakan kepastian dan kepercayaan dalam hubungan ekonomi global dan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Yang kedua, tujuan sistem moneter internasional. Tujuan utama sistem moneter internasional antara lain menciptakan stabilitas nilai tukar antar mata uang. Sistem moneter internasional bertujuan menjaga agar nilai tukar mata uang tidak berfluktuasi secara berlebihan. Stabilitas ini penting untuk berikan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam menentukan harga, biaya produksi, serta keuntungan dan transaksi internasional. Yang kedua, memperlancar perdagangan internasional. Sistem moneter internasional menyediakan aturan dan mekanisme pembayaran yang jelas dalam transaksi ekspor dan impor. Adanya kesepakatan mengenai mata uang, sistem pembayaran, dan konversi kurs membuat perdagangan antar negara menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Selanjutnya nomor 3, menjaga keseimbangan neraca pembayaran negara-negara. Salah satu tujuan penting sistem moneter internasional adalah membantu negara-negara mengatasi masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran melalui kerjasama internasional dan dukungan lembaga keuangan global. Selanjutnya ada nomor 4, mendorong pertumbuhan ekonomi global. Stabilitas moneter dan kelancaran arus keuangan internasional menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi lintas negara. Hal ini mendorong peringkat produksi perdagangan dan investasi yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya yang terakhir ada nomor 5, mengurangi ketidakpastian dan resiko transaksi lintas negara. Sistem moneter internasional berfungsi mengurangi resiko yang timbul akibat perbedaan nilai mata uang dan kebijakan ekonomi antar negara dengan adanya aturan, pengawasan, dan koordinasi internasional. Pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi internasional dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi dan resiko yang lebih terkendali. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional terdiri dari beberapa unsur utama. Yang pertama ada mata uang internasional, yang kedua nilai tukar atau exchange rate, yang ketiga cadangan devisa, yang keempat lembaga keuangan internasional, yang kelima sebagai alat tukar internasional, yang keenam sebagai alat pembayaran internasional. Sejarah dan bentuk sistem moneter internasional. Pertama, sistem standar emas. Sistem standar emas adalah sistem moneter internasional di mana nilai mata uang suatu negara ditentukan dan dijamin oleh sejumlah emas tertentu. Dalam sistem ini, pemerintah atau bank sentral wajib memiliki cadangan emas. Artinya, uang kertas yang digunakan masyarakat dapat ditukarkan dengan emas sesuai nilai yang telah ditetapkan. Sistem ini banyak digunakan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Ciri-ciri utama sistem standar emas. Pertama, nilai mata uang relatif stabil karena dikaitkan langsung dengan emas. Kedua, jumlah uang yang beredar dibatasi oleh cadangan emas yang dimiliki negara. Yang ketiga, inflasi cenderung lebih rendah karena pemerintah tidak dapat mencetak uang secara berlebihan. Yang keempat, perdagangan internasional relatif stabil karena nilai tukar antar mata uang dapat diprediksi.
Adapun kelemahan sistem standar emas. Pertama, ketergantungan yang sangat tinggi pada ketersediaan emas di suatu negara. Kedua, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat karena jumlah uang tidak dapat bertambah dengan cepat. Yang ketiga, kurang fleksibel dalam menghadapi krisis ekonomi dan perang. Yang keempat, negara sulit melakukan kebijakan moneter ekspansif saat perekonomian melemah. Sistem Bretton Woods lahir setelah Perang Dunia Kedua melalui Konferensi Internasional di Bretton Woods, Amerika Serikat, pada tahun 1944. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas moneter global dan mencegah krisis ekonomi seperti depresi besar sekitar tahun 1930-an. Dalam sistem ini, dolar Amerika Serikat ditetapkan sebagai mata uang utama dunia dan menjadi pusat sistem moneter internasional. Yang pertama, dolar Amerika Serikat dijadikan mata uang cadangan dunia. Yang kedua, dolar Amerika Serikat dikaitkan dengan emas dengan nilai yang tetap. Yang ketiga, mata uang negara lain dikaitkan dengan langsung dengan dolar Amerika Serikat dengan nilai tukar tetap namun dapat disesuaikan. Yang keempat, bank sentral berperan aktif dalam menjaga kestabilan nilai tukar mata uangnya. Yang pertama, International Monetary Fund atau IMF yang bertugas menjaga kestabilan moneter dan membantu negara yang mengalami masalah neraca pembayaran. Yang kedua, World Bank yang berfungsi pada pembiayaan pembangunan dan pengurangan kemiskinan di negara berkembang. Yang pertama, ketergantungan yang sangat besar pada kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Yang kedua, defisit neraca pembayaran Amerika melemah kepercayaannya terhadap dolar. Yang ketiga, dolar Amerika Serikat tidak mampu menutup jumlah dolar yang beredar. Yang keempat, sistem ini akhirnya runtuh pada awal 1970-an. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang. Sistem nilai tukar mengambang adalah sistem moneter internasional di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran. Mata uang di pasar valuta asing, sistem ini mulai digunakan secara luas setelah runtuhnya sistem Bretton Woods dan masih berlaku hingga saat ini di sebagian besar negara di dunia. Ciri-ciri sistem nilai tukar mengambang. Yang pertama, nilai mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi politik. Yang ketiga, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kebijakan moneter. Yang keempat, lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi global. Yang pertama, nilai tukar mata uang mudah fluktuasi dan sulit diprediksi. Yang kedua, menimbulkan resiko tinggi bagi eksportir, importir, dan investor. Yang ketiga, dapat memicu spekulasi mata uang yang berlebihan. Yang keempat, membutuhkan kebijakan ekonomi yang kuat untuk menjaga stabilitas. Sistem pembayaran internasional merupakan mekanisme prosedur dan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam transaksi ekonomi antar negara. Sistem ini mengatur bagaimana pembayaran dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual yang berada di negara berbeda dan menggunakan mata uang yang berbeda. Oleh karena itu, sistem pembayaran internasional sangat penting dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional. Selain mencakup cara dan alat pembayaran, sistem pembayaran internasional juga melibatkan berbagai lembaga keuangan seperti bank domestik dan lembaga keuangan internasional. Keberadaan sistem ini membantu memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara aman, tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Untuk menciptakan kepastian dan keamanan dalam transaksi ekonomi antar negara. Dengan adanya sistem yang terstruktur, pelaku perdagangan internasional dapat menjalankan transaksi dengan risiko yang lebih terkendali. 1. Menjamin keamanan transaksi lintas negara.
2. Mempercepat proses pembayaran. 3. Mengurangi risiko gagal bayar. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan antar pelaku ekonomi. Alat pembayaran internasional adalah sarana yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran dalam transaksi antar negara. Pemilihan alat pembayaran biasanya disesuaikan dengan tingkat kepercayaan antar eksportir dan importir serta nilai transaksi yang dilakukan. Yang pertama, transfer bank internasional. Yang kedua, cek internasional. Yang ketiga, valuta asing. Yang keempat, letter of credit. Dan yang kelima, whistle. Cara pembayaran internasional menunjukkan metode atau mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran antar eksportir dan importir. Setiap cara pembayaran memiliki tingkat risiko dan keamanan yang berbeda, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi transaksi. Yang pertama, ada advance payment. Importir melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh eksportir. Yang kedua, open account. Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir, sedangkan pembayaran dilakukan kemudian setelah kesepakatan. Yang ketiga, collection. Bank bertindak sebagai perantara untuk menagih pembayaran dari importir berdasarkan dokumen pengiriman barang. Yang keempat, letter of credit merupakan cara pembayaran paling aman dan paling sering digunakan dalam perdagangan internasional. Lembaga keuangan internasional dalam sistem moneter dan pembayaran internasional memiliki peran yang sangat penting sebagai pengatur, pengawas, dan penstabil hubungan keuangan antar negara. Lembaga-lembaga ini dibentuk melalui kerjasama internasional untuk menciptakan keteraturan dan mencegah terjadinya krisis ekonomi global. Selanjutnya ada peran bank sentral dalam pembayaran internasional. Bank sentral memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran internasional. Salah satu peran utamanya adalah mengelola cadangan devisa yang digunakan untuk membiayai transaksi internasional dan menjaga kepercayaan terhadap mata uang nasional. Selain itu, bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang melalui berbagai instrumen kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan investasi di pasar valuta asing. Bank sentral juga mengawasi sistem pembayaran lintas negara, termasuk transfer dana internasional, guna memastikan transaksi berlangsung aman, efisien, dan sesuai dengan ketentuan internasional. Selanjutnya ada dampak sistem moneter dan pembayaran internasional. Ada beberapa dampak positifnya, yaitu yang pertama, memperlancar perdagangan global karena adanya mekanisme pembayaran yang jelas dan terpercaya. Yang kedua, mendorong masuknya investasi asing melalui terciptanya stabilitas moneter dan kepastian transaksi. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses pasar internasional. Yang keempat, yaitu memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan antar negara. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, yaitu ketergantungan pada mata uang kuat seperti dolar AS yang dapat melemahkan kemandirian ekonomi negara lain. Yang kedua, yaitu risiko penularan krisis keuangan global akibat keterkaitan sistem keuangan internasional. Yang ketiga, yaitu ketidakstabilan ekonomi domestik akibat fluktuasi nilai tukar dan arus modal jangka pendek. Yang terakhir, ya, di sini ada kesimpulan. Sistem moneter internasional dan sistem pembayaran internasional merupakan pilar utama dalam perekonomian global yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya berfungsi untuk menciptakan stabilitas, efisiensi, serta kepercayaan dalam transaksi ekonomi antar negara, baik dalam perdagangan, investasi, maupun keuangan internasional. Pemahaman yang baik terhadap sistem ini menjadi semakin penting di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat ini, di mana arus modal dan transaksi lintas negara berlangsung sangat cepat.
dengan sistem moneter dan pembayaran internasional yang kuat dan terkoordinasi. Negara-negara dapat meminimalkan risiko ekonomi sekaligus memaksimalkan manfaat dari kerja sama ekonomi global. Sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wait. Kala iya film. Nama-nama banyak gitu kumaha. Hanap. Kang Hanap deui. Sok. Sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kemudian sih. Sekian dari kelompok 5. Sok.